Oke, kita langsung melihat ada beberapa artikel yang ingin diperlihatkan ke Mas Sandiaga Uno. Mas Sandi, yang pertama, Sandiaga Uno tidak gentar hadapi Ahok. Petahana ya Mas ya. Kemudian juga tidak gentar menghadapi Yusril dan Ridwan Kamil. Tidak gentar, sudah cukup yakin? Ini kan kawan semua. Oke. Dan semuanya pasti punya niat baik untuk menjadikan Jakarta lebih baik. Jadi sayangnya demokrasi itu dipakai buat ajang pecah belah. Padahal kan kita bisa silaturahim. Dipakai oleh siapa ajang pecah belah ini? Ya oleh sebagian daripada masyarakat atau elit yang menganggap bahwa demokrasi itu harus all or nothing. Padahal demokrasi itu kan win-win mestinya. Seharusnya. Seharusnya win-win. Dan kita udah memilih demokrasi sebagai suatu bagian dari yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Ya kita harusnya embrace demokrasi tersebut dan jadikan demokrasi itu sebuah landasan untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Oke. Pilkada juga kompetisi juga gitu ya Mas ya? Kompetisi menghadapi seseorang yang sedang berkuasa gitu, itu kan lain. Kalau orang yang sedang berkuasa, sedang memerintah saat ini, itu kelihatan kan aksinya begini begitu untuk Jakarta gitu. Sementara Mas Sandi nggak kelihatan kiprahnya untuk Jakarta apa gitu. Terus modal Mas Sandi apa? Setiap seorang yang punya niat dan punya track record ingin tentunya memberikan pengalamannya mungkin untuk suatu solusi permasalahan yang selama ini belum tersentuh. Sama waktu Pak Jokowi maju sebagai wali kota Solo kan dia entrepreneur juga. Dipertanyakan juga track recordnya. Tapi ternyata dia bisa membuktikannya. Mayor wali kota New York, Bloomberg juga begitu. Seorang pengusaha yang secara fenomenal terpilih dan menawarkan suatu solusi ekonomi terhadap New York yang waktu saat itu terpuruk dan bagus sekali. Jadi saya yakin saya punya pengalaman menciptakan lapangan kerja lebih dari 30.000 dalam kurun waktu 15 tahun. Saya ingin Jakarta ini lebih sejahtera ke depan. Saya yakin tentunya ini butuh proses. Dan 6 bulan ke depan ini justru sekarang lagi turun menangkap aspirasi masyarakat. Karena kontestasi pemilu kada 2017 nanti ini adalah ajang kita untuk mengadu ide, gagasan, dan solusi untuk Jakarta. Nanti rakyat yang akan memilih. Karena pemilu itu bukan tentang saya, bukan tentang Pak Gubernur Basuki, bukan tentang nama-nama yang lain, tapi tentang apa yang warga Jakarta inginkan demi Jakarta yang lebih baik ke depan dan demi masa depan dan hari esok yang lebih cerah. Oke, Jakarta yang lebih baik itu yang terasa setiap hari adalah macetnya ya Mas ya, sampai tadi harus jalan kaki ke sini. Sudah ada konsep untuk ya paling tidak mengurangi kemacetan lah, tapi MRT kan udah digagas oleh gubernur sebelumnya. Iya, MRT itu dan moda transportasi massal itu merupakan keniscayaan dan harus hadir. Dan saya apresiasi gubernur sebelumnya maupun gubernur Basuki sekarang yang mempercepat akselerasi ini karena kita perlu moda transportasi massal. Tapi saya percaya seperti tadi ditanya, dulu-dulu itu kalau macet itu yang disalahkan kan pemerintah. Sekarang kita sudah sadar gitu, masyarakat Jakarta sadar bahwa ini tanggung jawab kita juga. Kita begini macet karena kita nggak disiplin dalam misalnya manajemen kendaraan pribadi gitu. Kendaraan pribadinya kan terlalu banyak. Padahal sekarang udah ada teknologi yang memungkinkan kita untuk mengurangi macet itu dengan sharing daripada kendaraan tersebut. Dan kita udah lihat aplikasi-aplikasi yang hadir seperti Gojek maupun aplikasi-aplikasi yang konsepnya adalah economic sharing model. Nah, saya rasa ke depan Jakarta ini akan menemukan. Jakarta itu kota yang sangat nyaman kok dan pernah kan jadi pusat perdagangan dunia waktu zamannya Batavia dulu gitu. Dan kita lebih terkenal daripada New York pada saat itu. Dan sebetulnya Jakarta ini kan merupakan cermin dari Indonesia ya. Barometer dari negeri dengan ekonomi nomor 16 terbesar di dunia. Sudah saatnya Jakarta itu setara dengan metropolis-metropolis lain seperti New York, London, Hong Kong, mungkin di Asia Tenggara itu dengan Bangkok juga atau Singapura dalam memberikan suatu iklim yang kondusif bagi warganya. Dan kebetulan karena saya berangkat dari ekonomi,
banyak warga Jakarta sekarang yang seperti waktu saya alami tahun 97 mengalami gelombang PHK. Ya. Jadi saya berpikir bahwa kita harus hadirkan iklim usaha yang kondusif sehingga lebih banyak wirausaha yang lahir, menciptakan lapangan kerja bukan mencari lapangan kerja, dan bagaimana menciptakan sistem ekonomi yang sangat efisien sehingga harga-harga tidak melambung dan tidak bergejolak seperti belakangan ini. Oke. Tapi Mas, menuju ke balon DKI ini, Mas Andi betul sampai harus resign dari 18 perusahaan? Sebetulnya saya melihat waktu saya diajak Pak Prabowo gabung ke Gerindra, bahwa ternyata timbul suatu benturan kepentingan yang maha dahsyat kalau kita memimpin perusahaan dan kita juga aktif di berpolitik. Jadi saya memutuskan untuk totalitas. Saya nggak mau ada di gray area, di area abu-abu, karena nanti saya ingin mengambil keputusan itu tentu dengan landasan bahwa saya tidak mengambil keputusan ini yang menguntungkan bisnis saya atau industri yang di bisnis saya berada gitu. Jadi itu didukung oleh partner-partner, makanya Juni tahun lalu saya sudah full mundur dari 18 perusahaan di grup dan sekarang full bantu Pak Prabowo di Gerindra. Enggak akan ada penyesalan. Mungkin nanti Mbak Indi tanya 2 tahun lagi dari sekarang kan nyesel atau enggak. Yang jelas sih income-nya turun drastis. Jadi nanti saya tanya 2 tahun lagi gitu ya? Iya tanya 2 tahun lagi. Nyesel apa enggak sih? Aduh sedih sekali ya, waktu itu dia masih umur 13-14 tahun. Ini ada sesuatu ya, yang ini perlihatkan ke Sandiaga Uno. Nih Mas Andi coba dilihat dulu, dibuka dan diperlihatkan dan coba, deg-degan nggak? Ini loncat gitu nggak? Oh, coba Enggak. aja buka. Gitu. Nah. Apaan tuh Mas? Ini Garfield nih, boneka Garfield. Punya siapa? Ini aku kasih ke mantan pacarku dulu. Waktu, Mantan pacar yang artinya? ya sekarang udah jadi istri. Ya, tapi boneka ini Mas Andi beli atau memang sempat dimiliki beberapa lama? Dimiliki beberapa lama karena dia, kalau aku bilang kan suka ngantuk tuh istriku, jadi matanya kayak Garfield gini. Jadi ini cocok banget dan dia kebetulan suka juga, jadi aku beli. Terus kalau nggak salah kan ada beberapa ini yang gambar lagi renang ini kayaknya aku pernah miliki juga lama. Pernah lama, pernah sayang banget. Pernah sayang banget. Nah, kemana Sampai- ya? Terus nemu di mana ini? Sampai nangis-nangis bener nggak? Harus Pengen boneka harus pencitraan kan? Nggak pernah nangis. Gak saya. usah, gak usah pencitraan. Saksi matanya perlu diperlihatkan nggak siapa? Eh, boleh juga sih. Boleh juga, oke. Mari. Deg-degan pasti deg-degan. Deg-degan siapa nih? Oh ya Allah. Ini mah Ibu. Silakan Bapak. oh ini dari mama rupanya. Iya. Oke, Mas Andi boleh dong diperkenalkan. Ini sosok inspirasiku, ibuku namanya Min R. Uno, usianya asli Jawa Sunda, lahir di Indramayu, usianya sekarang 28 tahun. Tapi masih semangat terus, umurnya 75 tapi masih semangat terus. Oke. Ini ayahku Heng Uno dari Sulawesi, usianya 80 dan juga masih tetap semangat. Masih pada seger-seger semua. Ini untuk Ibu Min nih, ada cerita apa dengan boneka ini Bu? Ya boneka ini sebetulnya adalah boneka yang Sandi belikan untuk pacarnya. Kata dia menyerupai ini Garfield. Apanya karena suka ngantukannya itu? Iya. Bu, Sandiaga Uno ini waktu lagi kecil anaknya gimana Bu? Mas Sandi itu seorang yang nggak senang sekali kalau ada ketidakadilan. Ya jadi kalau lagi kecil dia dibedakan dengan kakaknya, dia akan marah. Pada suatu ketika kita belikan kakaknya celana panjang, kemudian dia kasih celana pendek. Terus
katanya seluruh dunia pakai celana panjang kecuali Sandi celana pendek. Itu anak usia berapa? 3 tahun. 3 tahun. Jadi banyak protes ya. Banyak protes. Sering banyak protes berarti. Dia suka protes kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya dan dia rasakan itu tidak adil. Itu adalah Oke. protes dia. Tapi ini turunan dari siapa sifat ini sebenarnya? Dari siapa Mas? Dari siapa Mas? Kayaknya kombinasi deh. Kombinasi. Oke, jadi ibu lebih gimana, ayah lebih gimana? Mama ini kelihatannya kan very sweet gitu ya. Padahal galak banget. Jadi aku inget banget waktu dulu didiknya secara disiplin. Kalau nilainya jelek itu ulangan saya ditempel-tempel tuh di di dinding gitu sampai saya bawa temen malu gitu karena tulisannya dia Sandi tidak boleh main basket lagi, harus belajar gitu. Nilainya kalau nggak salah 4 gitu. Terus teman-teman saya bilang, loh ini 4 padahal nilainya tertinggi loh di kelas gitu. Karena semuanya dapat 3, 2, 1. Oke. Kalau dari ayah seperti yang mana yang dicontoh oleh Mas Andi gitu? Beliau ini dari lulus sampai pensiun di satu perusahaan. Jadi waktu itu saya memang role modelnya seperti beliau, loyalitas yang totalitas gitu loh. Beruntung saya tahun 97 di PHK gitu. Mungkin kalau enggak saya masih kerja di perusahaan yang sama. Juga. Dan itu memang turunkan oleh ayah. Kamu kerja di perusahaan aja nak, begitu atau gimana tuh Pak? Saya sangat demokratis sejak mereka kecil. Jadi kebebasan itu full kepada mereka. Sehingga apalagi setelah tamat SD, saya tidak banyak intervensi soal keinginan anak-anak. Jadi saya berikan mereka kebebasan untuk memilih apa yang dia senangkan. Oke, tapi ketika kecil Sandiaga Uno ini bisa belajar sendiri, kuliah sendiri sampai semuanya berprestasi gitu Bu. Iya. Lagi kecil boleh nonton TV apa enggak? Kami sangat ketat ya, jadi jam sekian ya makan, tidur, bermain, nonton TV nanti kalau sudah hari libur. Jadi nggak boleh nonton TV. Jadi hanya boleh Sabtu Minggu? Iya. Oke, Ya. dimatiin TV-nya? TV-nya dimatiin dan mereka kasihan sekali. Kalau TV-nya dimatikan berarti saya juga nggak boleh nonton TV. Bapak pernah protes nggak boleh nonton TV di rumah? Ya terpaksa, nurut aja. Terpaksa. Ibu juga kan terkenal sebagai pengajar kepribadian gitu ya Bu. Memang anak-anak diajarkan mengenai sopan santun dari kecil? Iya, sebetulnya yang paling penting itu moralnya. Jadi moralnya itu yang kita bina mereka dan dari moral itu turunannya nyatanya yaitu ke arah saling menghargai orang lain dengan kesopanan kita. Jadi saya katakan kepada mereka, kamu nggak boleh berkata kasar, kotor, apalagi di depan orang banyak. Kamu harus kalau berkata sesuatu yang baik di depan orang banyak dengan nada suara yang nggak boleh tinggi, nada suara yang menenteramkan orang lain. Oke, dari kecil Mas, dari kecil. Dari kecil dan kalau saya ingat banget kalau kita ngomong, saya juga dulu kan suka nakal ngomong jorok atau kasar, itu selalu ada itu cabai rawit sama ini dipotong di ini bibirnya dikasih cabai rawit. Mungkin kalau sekarang dipanggilin komite perlindungan anak kali. Tapi dulu kita dikasih cabai gitu. Itu kalau kedengeran sama ibu langsung atau dengar laporan dari orang lain? Baik dengar laporan dari orang maupun dengar langsung sendiri. Serius, Bu? Sekarang udah nggak model ya, tapi waktu itu waktu saya kecil saya nggak akan pernah lupa tuh dikasih cabai rawit yang gede gitu tuh dijelin di lidah sama di bibir gitu. Wah, pedes banget rasanya deh. Bapak tahu soal itu Pak? Tahu, Tahu, biarin aja. takut sama ibu saya. Takut tadi kena juga bapaknya. Selain pernah kena cabai, kenapa lagi tuh? Kalau saya nanti laporkan bisa Kak Seto nanti datang ke sini. Walaupun ibunya tegas luar biasa gitu, tapi ketika ibu harus dirawat di rumah sakit, Iya. yang nungguin juga
putra ibu ya Bu ya. Iya. Aduh sedih sekali ya, waktu itu dia masih umur 13-14 tahun. Kebetulan ayahnya sedang membawa kakaknya sekolah di Amerika, jadi saya hanya berdua. Kemudian saya harus dibawa ke Singapura. Kemudian waktu saya setelah dioperasi, terus jadi kita ditaruh di ICU gitu ya. Terus saya waktu udah siuman, saya lihat dia sedang duduk di pinggir tempat tidur ya. Aduh saya sampai kalau tiap kali ingat saya sedih banget ya. Dia tertidur, katanya suster-suster tuh dia nggak mau makan dan dia nggak mau ninggalin saya sampai saya siuman. Padahal saya kan ya siumannya mungkin setelah 3 jam gitu. Jadi terus aja duduk di situ, nggak mau beranjak dari kursinya. Dan di situ saya melihat, aduh saya benar-benar terharu karena luar biasa tanggung jawabnya. Jadi dari kecil dia sudah sangat bertanggung jawab terhadap apa yang dia janjikan. Oke. Ini mumpung ada Bapak di sini nih. Aku mau tanya sesuatu. Pak, nama Sandiaga Uno ini sekarang sedang digadang-gadang untuk jadi bakal calon gubernur. Bapak oke dengan itu? Setuju saja apa kemauan anak karena mereka sudah dewasa dan cita-cita mereka silahkan, saya akan dukung sebab mereka sudah kita lepaskan ke alam raya. Baik Ibu, terima kasih. Bapak terima kasih. Kami kembali saat lagi. Ini mungkin yang salah satu yang paling berjasa ngenalin saya sama istri saya.